Oke, tentang makna arsitektur, nggak boleh lagi berpikir bahwa makna itu simbol. Sekarang yang harus kita pikirkan bahwa yang namanya makna relasi stabil antara fungsi bentuknya. Relasi stabil ya, ingat sepatu selalu ya. Itulah yang disebut makna dasar. Oke, apa makna arsitektur? Sekali lagi, bukan hanya fungsi, bukan hanya bentuk. Sekarang Anda belajar tentang relasi antara fungsi dan bentuk yang stabil. Makna itu, karena kita arsitek, wants kita banyak, lalu kita sering terjebak kepada apa yang kita bilang bagus. Kita memaknai sesuatu yang kita bilang bagus. Berarti makna kita hanya pada bentuknya, bukan pada relasi antara fungsi dan bentuknya. Oke ya? So, kalau gitu, sekarang kita ubah cara berpikir kita. Kalau Anda studio, kalau Anda skripsi, cara berpikirnya kita ubah. Jangan lihat bentuknya, jangan lihat fungsinya, but Anda harus melihat bagaimana kestabilan relasi antara fungsi dan bentuk. Oke ya? Startingnya itu. Berikutnya, kita belajar membaca. Sekarang cara belajarnya. Pertama, bayangkan seperti sebuah game. Mari kita ngobrol seperti sebuah game. Dalam game itu menarik apabila kita tidak tahu endingnya. Oke? Game itu menarik karena itu. Jadi kita mulai belajar lewat pengalamannya. Kita mulai belajar dari level yang paling dasar. Perhatikan, Anda berjalan, Anda mencoba, Anda gagal, dan Anda sudah mengerti tentang pola. So, penting ya gagal? Penting. Jadi jangan takut gagal ya. Sekali lagi, ini sebuah proses. Berjalan, mencoba, gagal, baru kita mengerti pola. So, penting gagal? Penting. Jadi boleh gagal kan? Asal jangan berhenti di gagal, tapi berhenti di saya dapat polanya. Ya? Jangan lupa ya. Gagal, jangan berhenti di gagal ya, nggak boleh ya. Arsitek sering terlalu banyak melihat dan berinterpretasi. Dan kita lupa bahwa bangunan yang kita buat, itu bukan buat kita, buat publik ya. Beda dengan arsitek, misalkan ya, seorang arsitek yang sangat terkenal dulu namanya Le Corbusier, ketika diwawancara, dia ditanya sama wartawan, ngomong-ngomong sebenarnya Anda bahasa Perancis ya, Anda merancang buat siapa sih? Jawabannya dia apa? Sederhana sekali. Lu yang gituan masih lu tanyain, ya buat gue lah, gue kan master. Nggak boleh gitu ya. Kenapa bangunannya Corbu banyak disu, banyak dituntut? Karena itu. Interpretasi dia melebihi relasi antara fungsi dan bentuknya. Tapi lalu kita bilang, itu hebat gitu ya. Itu kekeliruan kita memang. Dalam perjalanan banyak kekeliruan yang kita amini. Sebagai arsitek kita terlalu cepat tahu, kita lihat denah, kita langsung bilang ini ruang kelas. Nggak boleh dong ya. Lalu kita lihat atap, kita bilang ini gereja. Kita lihat fasad, kita bilang ini kolonial. Kenapa? Karena Anda belajar, Anda masuk ke dalam otak Anda itu teori-teori sebelumnya terus-menerus gitu ya. Sehingga Anda lupa membumi. Lalu, apakah ruang itu benar-benar berkata demikian? Atau kita yang sudah penuh dengan asumsi? Dalam kelas ini saya ingin seluruh asumsi Anda hilang dulu ya. Nggak apa-apa, simpan, disisihkan, bukan dibuang, disisihkan. Kita mulai dengan keberanian untuk tidak tahu. Asik kan? Waktu saya lihat, langsung jangan bilang, gue tahulah ini pasti gini. Jangan, gue nggak tahu, saya pengen tahu. Itu gunanya. Saya selalu gitu. Saya ingin tahu apa sih maksud Anda. Mengapa Anda gitu ya? Kalau Anda belajar tidak tahu, keberanian untuk bilang tidak tahu, Anda tuh kayak gelas yang kosong. Anda bisa menerima apapun juga. Ya, ada gelas diisi setengah. Kalau Anda bilang, saya masih butuh, berarti Anda bisa diisi kan? Tapi kalau Anda bilang, saya sudah penuh, Anda udah nggak bisa diisi.
So, belajar dari yang tidak tahu dulu ya. Itulah gunanya ketika baca buku ya. Oke. Kita nggak boleh ke teori ya. Now we are experiencing architecture. Dengan modal saya tidak tahu. Lagi ya, dengan modal saya tidak tahu. Kita tidak mulai dari tujuan, kita tidak mulai dari konsep. Kita mulai dari potensi ruang itu sendiri. Oke? Contoh. Kita masuk ke ruangan ini. Ya, kita masuk ke ruangan ini. Contoh sederhana ruangannya. Ya. Lalu, apa sih potensi ruangannya? Oh, kursinya duduknya gini, depannya gitu. Pasti orang melihatnya ke sana orientasinya, bukan ke sebelah sana. Oke? Orang nggak tahu gitu, jangan langsung, oh tuh kelas tuh pasti ngajarnya sebelah situ. Bisa nggak kan? Buktinya saya di sini kan sekarang. Ya. Mulai dari situ, mulai dari tidak tahu. Apa yang orang lakukan di ruangan itu? Orang berjalan kemana? Berhenti di mana? Duduk di mana? Menghadap kemana? Oke. Apa potensi ruangan ini? Apakah orientasinya hanya ke sini? Boleh nggak orientasinya ke sana? Boleh, kita balik semuanya. Berarti ruang ini punya potensi dua orientasi kan? Boleh nggak orientasinya ke sana? Nggak bisa. Kalau ngajar ke sana gimana? Silau ya. Jadi potensinya ke sana, ke sini, dan sini. Kalau ke sini masalahnya apa? Ada itu kan? Dan apalagi masalahnya kalau orientasinya ke sana? Silau dari sini ya. Oke, yang paling baik orientasinya either ke sana atau ke sini. Sehingga lalu ini masih kelihatan. Kalau ininya ke sana udah nggak kelihatan. Paham ya? So, there's a lot of possibility yang nggak boleh kita pinggirkan possibility itu ya. Berikut, dari pola itu kita mulai melihat sesuatu ruang ini ternyata it works gitu ya. Ruang ini bekerja dengan baik. Ketika banyak orang berhenti di titik tertentu, itu bukan kebetulan. Itu tanda struktur ruang yang mengarahkan. So, what is the structure of space? Apa itu? Relation between function and form. Relation between function and form menciptakan struktur kan? Setuju ya? Let's see this one. Ini ada ya potongan section like this, and then we have section like this. Ada perbedaan struktur ruangnya? Apa itu? Satu arah, gitu ya? Ini beda kan? But this is theoretical. Modelnya saya pindahkan ke gambar potongan. Oke? Teori kan? Nggak boleh. Sekarang kita masuk pada pengalamannya. Jangan Anda, tidak boleh Anda. Kenapa? Karena Anda sudah polluted. Saya sudah polluted. Kita harus sekarang mulai balik lagi pada nol gitu, titik nol tadi ya. Belajar untuk tidak tahu. Oke? Belajar untuk tidak tahu. Ketika function terbaca konsisten, kita mulai bisa bertanya, mengapa ruang ini disusun seperti ini? Disitulah purpose. Saya akan mengajarkan teori saya tentang purpose, function, and use. Tapi kita nggak masuk ke sana. Kita akan masuk lewat pengalaman kita ya. So, itulah strukturnya. Jadi, ketika saya nanti menjelaskan teorinya, di ujung nanti, sesudah UTS, kita menjelaskan teorinya, Anda baru bilang, itu maksud teorinya. Oke? Jadi saya nggak mau cerita kayak gini dulu, buat apa? Mari kita masuk pada apa yang kita sebut dengan playing game with experience. Kita mulai dari apa yang dilakukan tubuh manusia. Kenapa? Manusia yang pemakainya kan? Apa yang dilakukan oleh kakinya, siapa namamu? Halo? Rachel. Apa yang dilakukan oleh kakinya Rachel? Itu. Kaki Rachel, misalkan. Kaki saya dengan kaki Rachel berbeda. Plantarnya berbeda. Plantar tahu ya? Misalkan ada kaki orang yang berbentuk begini, ada kaki orang yang berbentuk begini gitu ya. Tubuh itu belajar kan, dia cocoknya apa terhadap sepatunya ya. Sama ruangan juga kita. So, forget about
use, function, purpose, forget about it. Forget about teori-teori ya. Kita akan belajar teori by experience. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang paling menarik, apa wawancara itu? Ketika kita melupakan diri kita, oke ya, kita bilang kita nggak tahu, kita akan mendapat banyak dari wawancara. Betul ya? Tapi ketika saya bilang, saya ingin Aurel, saya ingin jawabannya ya. Jadi saya arahkan pertanyaan saya supaya Aurel menjawab ya. Gak boleh. Saya nggak tahu Aurel itu sebenarnya sukanya apa sih. Udah gitu aja. Biarin dia ngomong, lalu nanti kita yang menstrukturkan. Ini ada hubungan dengan ruang, ini nggak ada hubungan dengan ruang. Gitu. Kenapa kita mewawancari orang awam? Kenapa tidak langsung kita analisis sebagai arsitek? Why? So, kita akan mendapatkan jawaban sebenar-benarnya dari orang awam ya. Ya kalau awamnya goblok ya goblok terus. Tapi kalau tubuh kan bicaranya lain kan. Jadi bukan pendapat dia, tetapi bagaimana tubuh dia akan bergerak gitu ya. Ini nggak abstrak loh ya, sederhana sekali ya. Karena arsitek terlalu cepat tahu, kita tahu standar, kita tahu topologi, kita tahu teori. Itu yang bikin kita bias. Kalau saya menilai bersama-sama dengan teman-teman, bias udah pasti. Kenapa bias? Karena kita bawa mau kita. Makanya kita butuh standar kan. Ini standar dasarnya. Bias saya harus ada standar. Bias saya harus ada standar gitu ya. Bias kamu pakai standar itu. Semua dengan sama kan. Itu nggak yang kita sebut standar kan. Kalau enggak, tadi kata Anda ya, subjektif. Ya, Putri bilang subjektif. Ya itu, kenapa? Subjektif itu cenderung bias, oke. Desain juga sama, bias. Oke. Nah, orang awam tidak membaca simbol, tapi membaca ruang dengan tubuhnya. Betul ya? Kalau merasa ragu, masuk, berarti ada yang meragukan pada struktur ruangnya. Kita enggak kan? Saya suka, nggak apa-apa buat saya. Gitu. Kalau langsung berjalan ke titik tertentu, berarti ada orientasi bekerja di situ. Oke? Kalau bingung, pasti struktur ruangnya membingungkan. So, bagaimana cara saya menilai desain Anda, atau saya menilai cara berpikir Anda, ya kayak gini sama. Karena saya berusaha menghilangkan semua teori-teori itu dulu, gitu ya. Disitulah kejujuran ruang terlihat. Kita ingin melihat relasi FB bukan dari tafsir kita, tapi dari pengalaman kita. Kenapa pengalaman kita nggak boleh? Kenapa pengalaman orang awam? Karena pengalaman kita sudah bias. Ada kecenderungan bias. Kecuali apabila seseorang yang ilmunya makin tinggi, dia makin bilang, saya nggak ngerti apa-apa dan saya ingin tahu. Itu yang paling penting. Bukan, saya udah tahu, ini kan mestinya gini. Nggak gitu ya. Kekeliruan kita itu. Ilmunya baru setengah, taunya saking banyak. Ilmunya naik lagi, taunya banyak. Ilmunya naik lagi, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa Anda taunya banyak, Anda masih level pertama. Oke? PTBM melatih kita untuk menahan interpretasi, menahan asumsi. Oke ya? Tahan dulu itu semua ya. Mendengar ruang berbicara melalui tubuh manusia, dan itu very very difficult. Kenapa? Karena kita merasa apa yang sudah kita ketahui itu punya kita, dan punya kita harus selalu benar. Itu problem kita. Itu harus benar. Apalagi kita memutuskan dengan cepat. Era zaman sekarang 60 detik itu udah terlalu cepat ya. Era sosmed. Padahal kita butuh memutuskan sesuatu dengan berpikir kan. Itu problem banget. Kita tidak lagi mendesain bentuk untuk studio. Nggak boleh lagi desain bentuk. Saya akan lihat nanti desain Anda, tapi Anda mendesain relasinya. Oke ya? Relasi antara fungsi dan bentuk. Relasi antara bentuk dengan alam sekitarnya. Gitu ya? Relasi antara manusia yang memakai ruangnya. Itu yang paling penting. So, awam membaca ruang dengan tubuhnya. Relasi fungsi bentuk makna dimaknai oleh alam awam secara jujur. Kalau Anda udah nggak jujur, Anda udah bias.
Saya berusaha tidak bias karena saya merasakan bahwa semakin saya punya ilmu, semakin saya nggak boleh bias. Ya, contoh kalau misalkan nih Alicia punya punya palu. Ada nggak keinginan di Alicia bahwa ingin mencari paku supaya bisa saya pukul? Kebayang nggak? Artinya alat yang kita punyai, ilmu yang kita punyai itu lalu cenderung mau kita pakai terus menerus untuk semuanya. Benar? Nggak boleh ya. Segala sesuatu itu butuh nature-nya, butuh apa yang dia butuhkan, bukan karena kita punya alat lalu gitu. Kalau saya ilmunya cuma bisa tipe morfologi, semua hal saya ingin lihat dengan tipe morfologi, padahal belum tentu kan. Jadi arsitektur kita di sini apa? Akomodatif. Tergantung pada siapa yang menilai. Mari kita masuk pada tugas. Saya mulai dari tugas ya, karena kita akan belajar dari tugas. Bangunan publik kita bagi jadi 6 kelompok. Saya lihat ada 30. Tadi ada 30 orang. Kita bagi jadi 6 kelompok. Oke. Ada bangunan religius, kantor, museum, dan fungsi lain. Berarti ada 6 fungsi. Oke. 6 fungsi ya. Masing-masing pilih bentuk kelompoknya dari sekarang. Oke. Kalau dari ada 6 kelompok, bangunan 1 lantai. Kenapa 1 lantai? Karena kita akan membaca jernih. Anda mau ngambilnya dari internet, go ahead, silahkan. Yang wah aja ya. Yang wah ya, jangan yang biasa-biasa ya. Itu yang akan kita lakukan sama-sama. Kita akan membaca struktur ruangnya secara jernih, but not from you, tapi dari wawancara. Orangnya nggak boleh arsitek ya, oke ya, karena arsitek bias, jadi terserah. Mau ada mahasiswa, mau adik Anda, mau paman Anda, siapapun juga silahkan, tapi nggak boleh arsitek sama sekali, oke? Ini kita ngomong operasional sekarang. Kita belum tahu apa yang mau dikerjain kan? Jangan takut, nanti saya akan bantu. Kita playing game ya. Atap nggak boleh datar. Tadi ya. Kenapa? Kenapa nggak boleh datar? Karena atap merupakan elemen relasional yang penting, bukan sekedar penutup. Sekarang desainmu datar semua atapnya. Kenapa? Paling gampang. Bayangkan kalau atap datar, berarti saya duduk di sana sama saya duduk di sini kan sama ya. Tapi kan kita ingin struktur ruang yang benar. Kalau sebelah sini miring, artinya oh sini beda nih sama yang sini gitu ya. Itu gunanya atap sebenarnya ya. Bukan atapnya ya udah datar aja. Itulah kekeliruan dalam tanda kutip, kekeliruan atau ketidaktahuan tentang yang gampang aja dasar. Kenapa datar sih sebenarnya? Kenapa pertanyaannya? Karena lagi musimnya datar gitu. Karena orang lain bilang yang bagus itu datar, padahal orang lain nggak ngerti juga ya. Anak saya bikin atap datar, apa yang terjadi? Bikin villa gitu, atapnya datar, apa yang terjadi? Bocor. Setengah mati dia ganti atap kan akhirnya kan. Akhirnya miring juga. Kenapa nggak miring dari awal aja supaya bisa direncanakan ruang dalamnya juga ikut miring ya kan? Semua kelompok membuat arsitektur buta. Anda pilih dulu, misalkan saya mau milih A. Oke? Saya mau milih bangunan A. Lalu, ketika saya sudah pilih bangunan A, kemudian kita cek dulu ya bangunan A itu, udah oke. Nanti Anda harus kirim ke saya dulu ya, oke apa enggak. Kalau oke, go, buat kelompok itu. Lalu kemudian dibikin buta. Tanpa label, tidak ada tulisan ruang utama, tidak boleh ada toilet, tidak boleh ada altar, tidak boleh ada simbol. Pokoknya orang lain nggak tahu itu bangunan apa, titik. Oke? Kita mau belajar jujur deh, ruangnya doang yang ngomong. Jangan simbolnya ya. Pintu boleh lah, ada ya. Ada denah, ada potongan, ada tampak. Jangan kasih tahu itu apa. Oke? Ya, kita belajar dulu dalamnya dulu intinya, nanti habis itu kita belajar luar. Ya. Kita belajar dari nol lagi nih. Tapi Anda jadi belajar mendesain yang benar. Anda belajar skripsi membaca yang benar gitu ya. Ini playing game enak banget. Jadi Anda ngerti. Tapi setiap Anda membaca, kita ketemu pola. Nah, pola itulah yang harus Anda tuliskan. Ini loh sumbangan saya belajar PTBM buat adik-adik saya kalau mau ngedesain. Jadi ada manfaatnya. Ya. Kita belajar dari yang kecil, yang gedenya jadi mudah ya. Ini aja. Karena kita ingin menguji apakah struktur ruang cukup kuat untuk mengarahkan penggunaan. Jadi kalau Anda ngedesain sekarang gitu ya, bukan Anda yang desain, tapi Anda tanya sama orang, ini apa sih, kenapa sih gini? Oh saya lebih suka ke situ.
Anda tolong ya, ibu, bapak, kakak, adik, jangan lihat cuma denahnya ya, Anda lihat 3 dimensinya ya, gitu ya. Kalau ruang hanya bekerja karena labelnya, kita keliru. Jadi nggak boleh ada label sedikit pun juga. Ini latihan kejujuran. Kita akan memisahkan ruang dari label. Dan ini nggak mudah loh, ini nggak mudah. Saya mau ngajak Anda belajar game yang nggak mudah, tapi kalau Anda selesai ini, saya jamin Anda yakin arsitektur itu apa. Oke. Jadi mata kuliah ini bukan tentang menyelesaikan tugas. Tugas itu hanya alat ya, sekali lagi ya. Tugas itu hanya alat, bukan menyelesaikannya ya. Tapi pemahaman Anda jadi naik. Itu yang akan saya uji, pemahamannya naik apa enggak. Tujuan kita mengubah cara kita melihat arsitektur yang selama ini kita anggap bias. Oke? Ya, lupain semua yang Anda suka. Lupain. Start from the scratch. Arsitek yang baik bukan yang paling kreatif. Jangan salah. Tapi yang paling jujur membaca relasi. Itu dia. Arsitek yang baik bukan yang kreatif banget, bukan. Tapi yang paling jujur membaca relasi. Kalau saya jujur membaca relasi, kreativitas saya akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau saya berangkatnya dari kreatif, saya bisa tidak jujur membaca relasi. Ini dia tugas kita. Hari ini kita berada di mana? Ya, siapa namamu? Fauzan. Kita berada di mana, Fauzan? Ini kan? Pertemuan pertama, prosedur tugasnya. Kita sama-sama ya. Prosedur tugas berarti harus ada yang membagi kelasnya. Oke. Lalu kemudian pilih kasus studinya. Setiap kelompok kirim ke saya atau kirim ke Anda dulu, lalu ke saya bilang kalau itu oke, langsung bikin denah butanya ya. Semuanya ilangin, gampang kan? Sambil berjalan. Kemudian presentasi minggu depan, Anda presentasikan seluruh kelompok 1 sampai kelompok 6 presentasi, kasus tugasnya seperti apa, presentasi ya, belum ada apa-apa, presentasi. Lalu minggu depan saya akan ceritakan, kalau mau nanyanya gini, ya. Kita pandu sama-sama, ya. Kita belajar sama-sama. Ingat, kalau gagal penting nggak? Oke, good. Jadi jangan takut. Kalau kita gagal ya, jangan takut. Gagal penting. Ya. Oke? Lalu, berikutnya, kelompok 1, 2, 3, wawancara hasil pertanyaan. Nggak usah full, nggak apa-apa. Minimal Anda wawancara dapat 3, dapat 5 boleh. Lalu kita akan diskusi apa saja. Saya akan mengarahkan lagi untuk pertanyaan lebih berikutnya. Kelompok 4, 5, 6. Lalu kita diskusi lagi, lalu kumpulkan tugasnya. Dengan persyaratan nanti akan yang saya minta. Supaya kita belajar jujur. Kita belajar lupakan teori. Oke ya? Di ujung nanti saya akan mengajarkan kalau gitu teorinya jadinya apa, dapatnya apa gitu. Anda tahan asumsi Anda tahan keinginan Anda, nggak boleh mengarahkan berdasarkan orang. Ya, jangan Anda ya. Kalau Anda sendiri suka bias, selesai. Tuh, baca moral. Kan pola gagal tuh bagus kan, fun kan? Kenapa? Karena kita dapat pola.